yang paling dekat kepadaku, yang paling utama spesial nanti di akhirat. Aksarukum, coba terjemahin Pak, salatan alayya, yang paling aksar, yang paling berlebih, itu terjemahan harfiahnya Pak, yang paling berlebih sholawatnya kepadaku. Berarti melebih-lebihkan angka boleh nggak? Itu disunnahkan, bukan bid'ah itu. Kalau saya ngeliat ustadz nih baca Quran bilang saya sehari khatam, apakah saya bilang dia sombong? Itu setan yang mewaswaskan kepada saya, ente sombong ini ya. Paling-paling orangnya terjebak pada ujub. Apa arti ujub? Dia kagum dengan amalnya. Itu paling banter Pak, nggak lebih dari itu. Kalau sombong sih enggak. Masa orang zikir sombong? La ilaha illallah dan salawat itu adalah akhir dari kesombongan, habis di situ. Orang kalau bilang Allahumma itu secara rohani habis sombongnya. Karena Allahumma Bapak udah nggak ada lagi sebenarnya. Ya Allah, saya ini bukan hamba yang pintar, bukan hamba yang hebat. Itu makna Allahumma. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang banyak sholawat, jangan kita tuduh begitu. Itu was-was kita aja. Ya, itu was-was kita. Perasaan kan gitu. Perasaan apa kenyataan itu kan beda. Nah, ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi. Nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah, itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya, semoga Bapak tambah rajin sholawat. Ya, saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab sama Nabi Pak. Aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu sholawatnya kepadaku. Sampai datanglah Ubay bin Ka'ab kepada Nabi. Apa kata Ubay? Wahai Rasulullah, saya jadikan sholat kepada engkau cukup 1/4 ya. Apa kata Nabi? Ya boleh. Kalau setengah gimana? Boleh. Kalau 2/3 gimana? Bagus. Kalau semua bagaimana? Wah, top, hai Ubay. Apa kata Nabi? Apa kata si Ubay? Dengan demikian wahai Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Aku jadikan salawatmu untukmu semua. Maka amalannya Ubay yang hafiz Quran, setiap nafasnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan enggak sahabat Nabi ini? Abu Hurairah zikir 12.000 tiap hari, berlebihan enggak? Dan itu ditulis dalam kitab. Jika itu berlebihan, Abu Hurairah lah yang pertama berlebihan. Ali Zainal Abidin, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salat 1000 rakaat tiap hari. Berlebihan enggak itu? Ya? Utsman bin Affan sehari 8 khatam. Gimana ceritanya itu? Kita coba sehari paling bisa 2 khatam. Utsman bisa 8 kali khatam. Kecepatan otaknya di atas rata-rata itu Pak. Coba tanya sama hafiz Quran, dia paling mengerti masalah itu. Cuma hafiz Quran yang mengerti 8 khatam bisa sehari. Saya udah ketemu sama orang begitu, jadi bisa paham. Dibantah sama teman kita waktu itu, ente berlebihan, sama kayak Bapak ngomong tadi. Bukannya dalam hadis Nabi melarang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Artinya sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz, 30 juz. Ini kalau ngomong fikih jadi kenceng lagi nih ya. Tuh pada ketawa tuh Pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak paham Al-Quran orang yang khatam kurang dari 3 hari. Itu Nabi lagi ngomong sama siapa? Abdullah bin Amr Abdul As, anak muda.
Maksudnya ente nggak paham kalau baca lebih banyak dari 10 juz tiap hari, ente gitu. Nabi nggak ngomong ke Utsman. Lebih mulia Utsman atau Abdullah bin Amr? Saya mau tanya Pak. Utsman. Jadi ketika Nabi ngomong tidak faham Quran, orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari, itu Nabi berarti nggak ngomong ke Utsman. Karena Utsman gak mungkin pelaku berlebihan, gak mungkin. Yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta. Itu yang gak boleh, 2 itu aja Pak. Adapun salawat, zikir, dan Quran, Bapak mau lebih-lebihkan, Allah belum cukup dengan itu. Ya, jadi tolong hati-hati dalam meletakkan persepsi kita. Jangan ditaruh itu sebagai standar kebenaran.